Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya, wakakakak. Soul Land 2 Chapter 468.1. Kekaisaran Sun Moon memiliki banyak kepercayaan pada kekuatan mereka secara keseluruhan dalam perang ini. Penemuan alat jiwa yang terhubung memberi mereka keuntungan absolut. Namun, dalam hal kekuatan pertempuran tingkat tinggi, Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki cukup untuk mengalahkan 3 benua asli Douluo benua dan Akademi Shrek sendiri. Karena itu, mereka harus bergantung pada kekuatan Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus sangat hebat. Tanpa membahas hal-hal lain, keberadaan Dewa Kematian Douluo, Yesis Hui, dan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, berarti mereka memiliki 2 Ultimate Douluo. Itu sudah cukup untuk mengintimidasi titol Douluo yang tak terhitung jumlahnya. Dari perspektif Juzi, jika tidak ada insiden yang tidak terduga, tidak akan ada masalah dengan penjaga berdiri Yesis Hui di pegunungan Mingdo. Tapi siapa yang tahu bahwa Kekaisaran Luo Star berhasil menerobos pada akhirnya? Setelah itu, Duke Harimau Putih telah menggunakan strategi yang sangat berbisa, dan Juzi masih ditahan tidak peduli seberapa kuatnya dia. White Tiger Duke telah membubarkan legiun penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo, dan mengerahkan 5 legiun dengan 30 tentara dalam satu tim. Dia membagi mereka untuk pergi jauh ke Kekaisaran Sun Moon dan menghancurkan banyak hal. Mereka fokus pada menghancurkan lumbung dan gudang senjata Kekaisaran Sun Moon di kota masing-masing. Star Luo Empire memiliki hampir semua master jiwa seperti Kekaisaran Sun Moon, dan mereka tidak memiliki banyak insinyur jiwa. Namun, master jiwa sama destruktifnya dengan insinyur jiwa ketika mereka melepaskan kekuatan destruktif mereka. Setidaknya ada 150 unit master jiwa yang tersebar di wilayah Kekaisaran Sun Moon. Mereka mundur setelah serangan kemanapun mereka menyerang, dan mereka segera melarikan diri keluar cakrawala. Mereka tidak memberi Kekaisaran Bulan Matahari kesempatan untuk mengelilingi dan membunuh mereka. Mereka praktis terlibat dalam perang gerilya, dan mereka telah menyebabkan banyak kerugian bagi Kekaisaran Sun Moon setelah lebih dari sebulan. Keluarga kerajaan Sun Moon Empire harus menarik kembali legiun insinyur jiwa karena itu, untuk mempertahankan wilayah mereka. Mereka bahkan mengerahkan 2 legiun insinyur jiwa kerajaan mereka, yang seperti kartu truf mereka, sehingga mereka dapat mengelilingi unit Star Luo Empire dan membangun garis pertahanan. Hanya pada saat itulah mereka mampu menekan penguasa jiwa yang menyamar bintang Kekaisaran Luo di wilayah mereka. Tetapi mereka sedang dalam kebuntuan saat ini. Kekaisaran Sun Moon hanya bisa menghasilkan sejumlah besar alat pengintai jiwa di udara dan mengandalkan pengintaian mereka untuk bertarung melawan penguasa jiwa Kekaisaran Bintang Luo di wilayah mereka. Namun, alat jiwa pengintai udara mahal untuk dibuat. Wilayah Kekaisaran Sun Moon membentang di atas tanah yang luas, sehingga mereka tidak mungkin menutupi setiap inci tanah. Kalau tidak, strategi White Tiger Duke tidak akan terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang cocok untuk Dewa Kematian Douluo dalam pertempuran tatap muka, tetapi Dewa Kematian Douluo hanyalah manusia biasa dan bukan benar-benar dewa. Dia tidak bisa meregangkan kekuatannya untuk menutupi area yang terlalu luas. Master jiwa yang menyamar di Kekaisaran Sun Moon menyibukkan mereka, sementara White Tiger Duke sendiri memimpin legiun master jiwanya yang tersisa untuk menciptakan struktur dan perimeter pertahanan di pegunungan Mingdo dengan angkatan darat lapangan bintang Luo Empire di Northwestern Field Army. Mereka mendapatkan kembali segala yang hilang dari mereka sebelumnya. Kekaisaran Sun Moon hanya bisa mempertahankan situasi mereka saat ini karena Kekaisaran Bintang Luo menahan mereka. Mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan invasi mereka, dan ini terutama benar karena Kekaisaran Sun Moon tidak berani menyerang ke arah Akademi Shrek. Bahkan Gereja Roh Kudus takut dengan Shrek Academy. 3 kerajaan asli benua Douluo tahu tentang pertempuran Shrek Academy melawan gelombang binatang Great Stardew Forest, dan Kekaisaran Sun Moon juga menerima informasi serupa. Su Tianran menjadi pucat karena ketakutan ketika dia mendengar bahwa Shrek Academy telah mendorong mundur pasukan besar bintang besar Do Forest, dan ketika dia mendengar bahwa Dewa Naga Douluo, Muen, telah muncul kembali. Naga Suci Kegelapan, dan Dewa Kematian Douluo Yesis Hui, sudah lama mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu di antara mereka dapat didiskusikan atau diselesaikan, tetapi mereka tidak akan pernah berpartisipasi langsung dalam menyerang Akademi Shrek. Su Tianran tidak memiliki kedua Ultimate Douluo dalam perangnya melawan Akademi Shrek. Sampai sekarang, dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran terbuka melawan Shrek.
Juzi secara pribadi kembali ke Radiant City, dan mereka pergi melalui serangkaian konferensi militer setelah pembicaraan mendalam dengan Su Tianran. Mereka akhirnya memutuskan bahwa mereka harus menstabilkan situasi saat ini dan berkonsolidasi, dan bahwa mereka harus mengasimilasi sebanyak mungkin wilayah yang telah mereka taklukkan di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Komandan yang dikagumi dan dihormati oleh Huo Yuhao sebenarnya adalah Juzi. Reputasinya di Kekaisaran Sunmu tumbuh secara eksponensial sepanjang perang ini. Situasi Sun Moon Empire saat ini tidak sebagus pada awalnya, karena Dewa Kematian Douluo tidak mampu mempertahankan pegunungan Mingdo. Itu tidak ada hubungannya dengan strategi perang dan taktik Juzi. Kekaisaran Sun Moon telah menaklukkan 2/3 wilayah Heavenly Soul Empire dengan biaya dan kerugian minimal dengan mengikuti rencana perang Juzi. Dia telah mendapatkan banyak pujian atas kemenangan, ekspansi, dan wilayah menaklukkan Kekaisaran Sun Moon. Ini terutama benar karena dia berpura-pura menyerang Kekaisaran Luo Star pada awalnya, ketika target sebenarnya adalah Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan dia memastikan bahwa intel dan pengawasan Kekaisaran Bintang Luo dikunci. Dia telah mencapai prestasi besar. Juzi telah dipuji sebagai jenius militer Kekaisaran Sun Moon setelah perang, seseorang yang hanya muncul sekali di bulan biru, dan bahkan lingkaran ratu tidak secerah milik komandannya sendiri. Juzi semakin memiliki otoritas dan pengaruh. Selain Legiun Kerajaan Sun Moon Empire, 4 Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang lainnya berada di bawah kendalinya. Dia adalah panglima pasukan besar yang menyerang timur. Su Tianran paling mempercayai Juzi, dan itulah alasan dia sangat yakin meskipun dia memegang semua otoritas itu. Dia tidak mengecewakannya. Setelah menaklukkan wilayah besar Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran sangat mendukung menembus wilayah itu dengan alat jiwa dan teknologi. Su Tianran mengagumi dan menghormati Juzi, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa menyusun strategi seperti itu sendiri. Dia memeluknya dengan sangat hormat. Kali ini, dia diam-diam memimpin pasukan 20.000 ke wilayah timur laut Heavenly Soul Empire untuk menyelidiki beberapa sumber daya mineral di utara. Perang apa yang terjadi? Sumber daya dan uang. Kekaisaran Sun Moon telah mengumpulkan cadangan selama bertahun-tahun, dan cukup siap. Namun, Huo Yuhao telah mengguncang mereka pada intinya setelah ledakan besar yang dipicunya di dalam Radiant City. Uang dan sumber daya terus dikeluarkan setelah perang dimulai, dan itu terutama berlaku untuk logam langka mereka. Mereka mulai menipis. Oleh karena itu, Kekaisaran Sun Moon telah berusaha untuk memperkuat pencarian mereka untuk tambang dan mineral baru-baru ini, terutama di dalam Kekaisaran Jiwa Surgawi. Mereka pasti akan menggali dan menambang apapun yang mereka temukan secepat mungkin. Juzi telah menerima laporan yang dapat diandalkan dari orang-orangnya di Kekaisaran Jiwa Surgawi yang mengatakan bahwa ada tambang besar di wilayah utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, di daerah yang berbatasan dengan Extreme North. Ada lebih dari 10 vena logam langka yang bisa mereka gali di sana. Dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini sebelumnya, dan laporan itu dikonfirmasi. Tambang ini sangat dekat dengan perbatasan utara Kekaisaran Dowling, diposisikan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Sebelum Kekaisaran Sun Moon memulai perang ini, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling baru saja menemukan keberadaan tambang ini. Mereka tidak punya waktu untuk menggali sebelum perang dimulai. Oleh karena itu, Kekaisaran Sun Moon kemungkinan akan berbenturan dengan Kekaisaran Dowling jika mereka ingin menambang sumber daya ini. Kekaisaran Sun Moon memiliki alat yang tangguh untuk mendeteksi logam langka. Juzi telah menginstruksikan para ahli untuk melakukan penyelidikan serius di daerah ini sebelum datang ke sini, dan para ahli telah mengatakan kepadanya bahwa tambang ini memiliki volume logam langka yang sangat besar. Jika mereka dapat mengekstraknya, mereka akan memiliki cukup untuk mendukung perang lain. Juzi telah melaporkan hal itu kepada Su Tianran begitu dia berhasil mengkonfirmasi laporan itu. Logam langka tidak diragukan lagi menjadi sumber daya paling penting setelah menambahkan insinyur jiwa ke dalam sejarah perang. Su Tianran sama sekali tidak yakin meninggalkan sumber daya penting di tangan sembarang orang. Dia memutuskan setelah berdiskusi dengan Juzi bahwa dia akan secara pribadi memimpin Fire Phoenix Legion di sini, dan bertanggung jawab untuk menggali tambang ini. Selain pasukan 20.000 ini, akan ada tim besar eksavator yang akan tiba nanti. Namun, mereka akan menambang di Extreme North, dan cuaca akan sangat mempengaruhi kecepatan dan kemajuan penggalian. Tim membutuhkan waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, Juzi datang terlebih dahulu, untuk menaklukkan dan mengasimilasi seluruh tempat ini sebelum membuat rencana lain. Huo Yuhao tidak akan tahu tentang semua ini jika dia pergi dengan Nan Qiuqiu sebelumnya.
Takdir bekerja dengan cara yang misterius, dan satu episode meditasi mendalam menciptakan kesempatan baginya untuk melakukan pengintaian seperti yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Dia belum mencapai tujuannya yang sebenarnya untuk berada di sini, namun dia telah mengalami kerugian besar seperti itu. Tidak sulit untuk membayangkan betapa mahalnya pendeteksi jiwa yang digunakan oleh Legiun penguasa tingkat binatang, dan bahkan dia tidak bisa menanggung kerugian 60%. Ini adalah pukulan besar. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa memahami apa jenis master jiwa yang bisa mencapai prestasi ini. Jika orang itu adalah seorang insinyur jiwa, bahkan Kekaisaran Sun Moon tidak memiliki hasil dalam menggunakan alat jiwa untuk seni penyembunyian. Juzi tidak percaya bahwa 3 kerajaan benua Douluo bisa melampaui Kekaisaran Sun Moon dalam hal ini. Jika seorang guru jiwa tunggal melakukan semuanya sendiri, maka bukankah kemampuan guru jiwa ini terlalu kuat? Dia bisa menyembunyikan dirinya, dan dia bisa melepaskan keterampilan jiwa tipe S di area yang luas. Dia belum pernah mendengar Douluo berjudul yang bisa mencapai semua itu. Lewati pesanan saya, semua orang di Fire Phoenix Legion akan bergerak sekaligus. Semua orang akan memegang detektor osilasi untuk mencari dalam jarak 30 km dari kamp tentara. Namun, jangan memengaruhi Dragon City, sehingga kami tidak memengaruhi rencana kami untuk mengasimilasi kota melalui teknologi kami. Petik 2. Iya, insinyur jiwa bawahannya langsung mengakui, dan pergi dengan cepat. Juzi mengerutkan kening saat dia menghitung secara mental, dan mempertimbangkan dari mana orang yang menyelidiki mereka berasal. Kekaisaran jiwa surgawi seharusnya tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melakukan pengintaian semacam itu di wilayah utara, dan mereka pasti akan menggunakan seseorang dengan kemampuan kepanduan yang mengesankan di medan perang. Kekaisaran Dowling berada dalam situasi yang sama. Mereka bergabung dengan Kekaisaran jiwa surgawi, dan pasukan mereka berada dalam kebuntuan melawan pasukannya sendiri di medan perang. Mereka tidak akan memiliki siapapun untuk ditempatkan di wilayah utara. Dia bahkan belum mencoba menggali tambang itu. Soul Land 2 Chapter 468.2. Hanya ada satu kemungkinan lain selain kedua kekaisaran ini. Orang yang baru saja datang untuk menyelidiki berasal dari salah satu sekte tertutup Heavenly Soul Empire. Itu satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Juzi merasa sakit kepala datang ketika dia berpikir tentang sekte tertutup. Sampai sekarang, mereka telah menaklukkan lebih dari 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, tetapi Kekaisaran Sun Moon juga mengalami kerugian besar. Kerugian terbesar mereka tidak dalam perang. Sebaliknya, kerugian terbesar mereka terjadi ketika mereka bertarung dengan sekte-sekte tertutup itu. Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki sejarah panjang, yang dapat ditelusuri kembali 10.000 tahun. Saat itu, Kekaisaran Jiwa Surgawi masih disebut Kekaisaran Surga Do, dan kekaisaran itu dibentuk oleh Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Dowling. Ada banyak penguasa jiwa di Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan ada banyak sekte tertutup juga. Meskipun sekte tertutup ini tidak ingin ada hubungannya dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi di hari-hari normal, Kekaisaran Sun Moon adalah musuh mereka pada akhirnya. Musuh-musuhku adalah temanku, dan mereka harus bekerja sama melawan musuh bersama mereka. Sekte tertutup selalu sangat tertutup dengan apa yang mereka lakukan, karena mereka fokus untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka selalu melakukan tabrak lari melawan Sun Moon Empire, dan itu sangat membuatnya kesal. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki dampak yang menentukan pada perang, mereka secara konsisten menyebabkan kerusakan pada Kekaisaran Sun Moon. Mereka telah muncul di pegunungan Mingdo sebelumnya, dan sekarang mereka telah muncul jauh ke wilayah timur laut Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sepertinya sekte ini, yang mahir dalam seni penyembunyian dan pengintaian, tidak hanya memiliki satu orang yang pandai dalam hal-hal ini. Yang lebih menakutkan adalah serangan domain tipe S yang memiliki diameter mencapai 1000 meter. Berdasarkan rentang itu, orang itu haruslah seorang Douluo berjudul kuat. Gelar Douluo selalu menakutkan sebagai musuh. Atlet Douluo hanya satu orang, dan kekuatannya yang kuat, di samping fakta bahwa dia bersembunyi di kegelapan, berarti dia adalah ancaman kapan saja dan di mana saja. Bahkan jika orang ini tidak peduli mengenai serangan terhadap tentara normal, dia masih merupakan ancaman besar bagi Fire Phoenix Soul Engineer Legion. Tanpa membicarakan hal-hal lain, orang ini akan menghancurkan setiap alat jiwa pengintai udara mereka jika ia menyerang beberapa kali lagi. Dia bisa membutakan seluruh pasukannya. Tangan Juzi secara bertahap mengepal. Cahaya dingin berkedip di matanya, dia harus menemukan cara untuk menghilangkan ancaman ini, tidak peduli apa. Tanda pisah.
Huo Yuhao sudah kembali ke kota naga pada saat ini. Sensasi yang membangkitkan jiwa dari sebelumnya hanyalah pengalaman yang tidak mengesankan di antara semua pengalaman masa lalunya. Dia kembali ke toko pakaian. Nan Qiu masih terjaga, dan menunggu di halaman untuknya. "Kenapa kamu begitu lama?" Dia bertanya dengan cemberut. Huo Yuhao berkata, "Situasinya lebih serius daripada yang saya bayangkan. Fire Phoenix Legion Kekaisaran Sun Moon tersembunyi di antara pasukan 20.000. Petik 2. Nan Qiu terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang Fire Phoenix Legion? Apa yang mereka coba lakukan? Dia berkata dengan gugup, apakah mereka ingin menghancurkan kota naga? Jika sebuah legiun dengan kekuatan bertarung keseluruhan seperti itu ingin menyebabkan kehancuran, menghancurkan seluruh kota benar-benar tidak banyak. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Jika itu masalahnya, maka mereka tidak perlu mengeluarkan begitu banyak energi untuk menembus kota naga dengan alat jiwa dan teknologi. Namun, saya tidak dapat menemukan tujuan mereka. Petik 2. Nan Qiu mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang mereka inginkan, dengan pasukan insinyur jiwa yang kuat di sekitarnya. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Ya, menyelidiki adalah cara yang tepat untuk pergi. Tapi tidak ada kita, hanya ada saya. Petik 2. Alis Nan Qiu segera menjadi vertikal. Apa maksudmu? Anda berniat untuk meninggalkan saya dan pergi sendiri. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan tulus, Qiu, apakah Anda memperhatikan gangguan di luar tadi? Nan Qiu tertegun sejenak, dan berkata, saya tidak mendengar gangguan, tapi saya melihat kerlip samar di luar kota. Itu adalah kamu. Huo Yuhao mengangguk ketika dia menceritakan pengalamannya secara rinci. Aku berhasil melarikan diri, tetapi dengan rambut yang lebar, dengan kemampuanku sendiri. Jika kamu bersamaku, kami berdua tidak akan bisa melarikan diri. Huo Yuhao berkata dengan ekspresi sangat sedih di wajahnya. Nan Qiu kasar dan sulit diatur, tapi dia jelas tidak masuk akal. Dia menatapnya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Apakah Anda mengatakan bahwa saya membebani? Petik 2. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatapnya dengan tenang. Nan Qiu sedikit malu dan kesal pada tatapannya. Dia mendengus marah dan berkata, baik, jadi saya beban. Aku tidak akan mengikutimu, kalau begitu. Tetapi karena mereka telah menemukan Anda, pertahanan mereka akan jauh lebih ketat. Bagaimana Anda mengetahui apa yang mereka inginkan? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya ingin mencari intel secara langsung, tetapi karena saya tidak bisa melakukan itu, maka saya hanya bisa mengikuti mereka. Karena mereka telah datang jauh-jauh ke daerah utara, tujuan mereka tidak bisa jauh. Saya pasti akan dapat mengetahui apa yang mereka inginkan selama saya mengikuti mereka. Jangan khawatir, saya akan lebih berhati-hati dengan pelajaran yang baru saja saya pelajari. Petik 2. Nan Qiu merenung sejenak. Meskipun dia tidak yakin, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia jauh lebih lemah daripada Huo Yuhao. Huo Yuhao akan terbebani jika dia harus membawa orang lain bersamanya. Baiklah, Anda pergi, lalu, saya akan menunggu Anda di Dragon City, dan kami akan menuju ke tempat tujuan kami setelah Anda kembali. Tapi kamu harus hati-hati. Petik 2. Huo Yuhao tertawa dan berkata, Qiu adalah wanita yang masuk akal, memang. Jangan lakukan itu. Saya akan tidur. Cepat dan pergi jika Anda harus. Nan Qiu berbalik dan kembali ke kamarnya sendiri setelah itu. Huo Yuhao menghela nafas dalam pikirannya saat dia melihat profilnya yang elegan. Qiu adalah gadis yang baik, dan aku tidak bisa membiarkannya menjadi seperti Qiu saat itu, tidak peduli apa. Hatinya mulai sakit ketika memikirkan Wang Qiu. Donger seharusnya tetap hidup tidak peduli bagaimana situasinya, tetapi Qiu sudah. Perasaan ini telah menjadi penderitaan yang mendalam di dalam hatinya yang akan bertahan selamanya. Huo Yuhao menghela nafas ketika pikirannya berhenti di sana, dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah keramaian malam ini, Kekaisaran Sun Moon tidak akan bergerak sepanjang malam, jadi tidak akan terlambat baginya untuk mengikuti mereka di pagi hari. Tanda pisah. Huo Yuhao menyelinap keluar setelah selesai sarapan pada hari berikutnya. Nan Qiu tidak mengantarnya keluar, tetapi merajuk di kamarnya sendiri setelah dia pergi. Apakah saya tidak hanya sedikit lebih lemah dari Anda? Saya akan mengejar Anda.
Nan Qiuqiu memutuskan bahwa dia akan pergi ke budidaya tertutup selama hari-hari di mana Huo Yuhao tidak ada, dan mulai bekerja keras di dalam toko pakaian. Huo Yuhao meninggalkan kota melalui gerbang timur sama seperti hari sebelumnya. Dia kembali ke hutan tempat dia bersembunyi sebelumnya. Dia tidak terburu-buru keluar kali ini. Sebagai gantinya, ia mulai bermeditasi di tengah hutan ketika ia mengamati pergerakan pasukan Kekaisaran Bulan Matahari di kejauhan. Dia tidak bodoh. Dia telah memberikan pukulan berat kepada Fire Phoenix Soul Engineer Legion pada hari sebelumnya, jadi pertahanan di dalam kamp militer mereka harus sangat ketat. Dia akan pergi ke kematian tertentu jika dia mengambil risiko untuk menyelidiki saat ini. Karena itu yang terjadi, dia memilih untuk mengamati dari jauh karena tujuannya tetap mengikuti mereka. Jangkauan maksimum deteksi spiritualnya berarti tidak ada yang bisa salah jika semua yang dia ingin lakukan adalah mengikuti pasukan. Hanya jika Kekaisaran Sun Moon dapat mengarahkan semua alat jiwa pengintai udara mereka ke lokasi sehingga mereka dapat melakukan pengawasan dekat dengan tanah di semua posisi yang memungkinkan mereka menemukan keberadaannya. Tidak ada banyak gangguan dalam pasukan besar Kekaisaran Sun Moon. Segalanya tampak sangat tenang dan damai satu hari kemudian, seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Huo Yuhao sangat sabar. Dia tidak bingung sama sekali saat dia berkultivasi dengan tenang di dalam hutan. Dia hanya akan menunggu saja. Musuh-musuhnya tidak tergesa-gesa, jadi mengapa harus begitu? Dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi dalam satu arah dari waktu ke waktu, dan akan menyapu kamp Kekaisaran Sun Moon untuk memastikan bahwa Fire Phoenix Legion masih ada sebelum dia terus berkultivasi. Dia telah mendapatkan beberapa inspirasi dari pertempuran tadi malam. Selain itu, dia memfokuskan energinya untuk mempelajari Ultimate Ice selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan banyak waktu baginya untuk dipahami secara perlahan. Pada saat yang sama, ia membutuhkan waktu untuk menyerap esensi es misterius berjenis dalam tubuhnya. Berkultivasi di mana saja tidak ada bedanya baginya. Adapun terkena di luar ruangan, itu adalah sepotong kue. Tanda hubung. 3 hari berlalu seperti itu dalam sekejap mata. Kekaisaran Sun Moon akhirnya tidak tahan lagi dengan kesepian, dan mereka bersiap untuk pergi. Huo Yuhao harus mengakui bahwa pasukan ini sangat luar biasa. Mereka tidak menciptakan banyak gangguan saat mereka pindah, dan formasi mereka sangat rapi dan ketat. Tentara di pinggiran mulai bergerak lebih dulu, dan mereka menurunkan tenda mereka, sementara para prajurit yang bertanggung jawab atas rintangan datang mengambil semuanya dan mengemasnya. Para prajurit membentuk barisan yang rapi saat mereka bergerak ke utara. Huo Yuhao dengan cepat menemukan tim Fire Phoenix Legion. Anggota legion itu berjalan di tanah, dan formasi mereka sangat rapi. Mereka tidak bertindak tinggi dan perkasa hanya karena mereka adalah insinyur jiwa. Mereka tidak bisa menahan lagi. Senyum tipis muncul di sudut mulut Huo Yuhao saat dia berdiri. Dia sama sekali tidak khawatir. Dia tidak bisa mengikuti terlalu dekat, karena dia akan mudah ditemukan jika dia terlalu dekat. Dia hanya harus mengikuti mereka dari jarak beberapa kilometer. Dengan tiruannya, alat-alat jiwa pengintai udara di langit tidak mungkin menemukan keberadaannya selama dia menjaga jarak yang cukup. Huo Yuhao mengikuti jauh di belakang begitu tentara benar-benar mencabut dan pindah. Dia tidak mengikuti di belakang mereka lama, melanjutkan sayap mereka saat dia perlahan-lahan bergeser ke depan. Dia tahu bahwa baginya untuk menyelesaikan misi pengintaiannya, atau bahkan untuk menghancurkan misi Kekaisaran Sun Moon, dia harus membiarkan musuh-musuhnya menurunkan pertahanan mereka terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan musuh menemukan kehadirannya, apapun yang terjadi. Musuh-musuhnya akan percaya bahwa dia sudah pergi, diberikan waktu yang cukup, dan bahwa dia belum pernah kembali setelah melarikan diri tempo hari. Adapun untuk bergerak, dia tidak akan melakukan apapun kecuali sebagai pilihan terakhir. Huo Yuhao mengikuti dari kejauhan begitu saja. Tentara Kekaisaran Sun Moon terus mendorong ke depan saat mereka langsung ke utara. Tentara bergerak sangat cepat. Mereka hampir selalu berlari, mereka akan jogging selama 1 jam sebelum berjalan sedikit, dan kemudian jogging lagi. Tentara ini bergerak dengan kecepatan spektakuler, kualitas mereka secara keseluruhan jelas. Tentara melakukan perjalanan 100 km ke utara dalam 1 hari. Udara mulai menjadi semakin dingin. Mereka berhenti untuk mendirikan kemah dan memasak makanan. Soul Land 2 Chapter 468.3. Huo Yuhao bersembunyi di balik bukit kecil. Cuacanya dingin,
Tetapi itu sama sekali tidak memengaruhi dia. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menelan ketika dia menatap asap yang berputar dari kam tentara di kejauhan. Meminum sup panas di tanah bersalju seperti itu akan sangat mewah. Saya hanya melakukan kerja keras sekarang. Dia tidak bisa menahan tawa pahit saat pikirannya berhenti di sana. Namun, dia hanya bisa melanjutkan, karena dia sudah pada tahap ini. Huo Yuhao meletakkan petanya saat dia bersandar di bukit. Dia sudah menyiapkan peta ini sejak lama. Itu bukan peta wilayah utara Kekaisaran Jiwa Surgawi, tapi peta terperinci dari wilayah utara benua Douluo. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan peta ini. Peta itu sendiri terbuat dari kulit kambing, keras dan lembut sekaligus. Itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Huo Yuhao mengamati peta untuk sementara waktu ketika dia menemukan bahwa pasukan Kekaisaran Sun Moon masih menuju timur laut. Mereka akan mencapai perbatasan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling jika mereka melangkah lebih jauh ke arah yang sama. Mereka juga akan berbatasan dengan ekstrim north di sana, dan itu bahkan akan lebih dingin daripada di sini. Temperatur tidak ada masalah kecil bagi para master jiwa biasa, tetapi bisakah tentara normal benar-benar tahan? Huo Yuhao berbalik ketika dia merenung, dan berbaring tengkurap di atas bukit ketika dia menatap kam Kekaisaran Sun Moon di kejauhan. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan menyapu ke arah kemah tentara. Dia dengan cepat menemukan bahwa sesuatu yang lain sedang terjadi. Kam Sun Moon Empire tampaknya membagikan sesuatu, dan prajurit mereka semua berbaris untuk mengumpulkan barang-barang itu. Semua orang diberi 2 item yang menyerupai kotak-kotak kecil, dan pakaian berlapis kapas. Pakaian berlapis kapas itu tampak berkualitas. Itu terutama berlaku untuk sepatu kapas. Mereka tebal dan kokoh, dan Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa mereka akan sangat pandai mempertahankan kehangatan. Sepertinya Kekaisaran Sun Moon telah lama dipersiapkan. Para prajurit ini mungkin layak dalam melawan hawa dingin, sehingga Kekaisaran Sun Moon tidak mungkin mengerahkan tentara dari wilayah utara mereka sendiri. Karena itu masalahnya, dan selain pakaian katun yang telah mereka siapkan, mereka benar-benar akan mampu menahan dingin yang parah untuk waktu yang singkat. Huo Yuhao melewati malam di tengah angin dingin. Dia mengerti selama apa kotak-kotak yang diberikan kepada para prajurit lakukan keesokan paginya. Setiap kotak seukuran telapak tangan, dan para prajurit meletakkannya di pakaian mereka. Kotak-kotak ini sangat erat menempel pada kemeja batin mereka dan diikat di pinggang mereka. Ketika mereka mulai bergerak, Huo Yuhao segera menyadari bahwa kotak-kotak itu memancarkan panas yang lembut. Panas mengguyur seluruh tubuh prajurit dan membantu mereka melawan dingin luar. Itu bekerja. Kotak-kotak kecil itu juga harus menjadi alat jiwa. Jika itu masalahnya, kotak itu pasti membutuhkan botol susu bersegel di dalamnya. Mempertahankan panas tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa, tetapi Huo Yuhao dapat mengetahui dari ukuran kotak bahwa itu hanya dapat dipertahankan selama beberapa hari sebelum harus diisi. Huo Yuhao berpikir hati-hati sejenak, dan tidak bisa tidak mengakui kecerdikan musuh-musuhnya. Pasukan Kekaisaran Sun Moon mengikuti pasukan insinyur jiwa yang tangguh, dan Fire Phoenix Legion memiliki setidaknya 300 insinyur jiwa. Mengisi botol susu kecil itu tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan jiwa mereka. Ketika tentara sedang beristirahat di malam hari, setiap guru jiwa akan bertanggung jawab atas botol susu yang disegel oleh beberapa tentara. Tentu, mereka akan dapat mengisi semua botol susu dengan cara itu. Huo Yuhao tidak menyangka Kekaisaran Sun Moon telah mengembangkan alat jiwa untuk digunakan oleh rakyat jelata. Jika, suatu hari, mereka dapat menemukan sesuatu untuk menggantikan botol susu, Kekaisaran Sun Moon dapat benar-benar menaklukkan seluruh benua. Itu akan menjadi waktu ketika tentara normal bisa menjadi insinyur jiwa, dan mereka akan memiliki kekuatan menyerang seorang insinyur jiwa. Huo Yuhao memikirkannya, betapa menakutkannya jika 100.000 insinyur jiwa muncul di medan perang. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Dia menggelengkan kepalanya saat menerima kenyataan ini dengan putus asa. Sepertinya 3 kerajaan asli benua Douluo harus mencapai prestasi besar sesegera mungkin jika mereka ingin bertarung melawan Kekaisaran Sun Moon. Kalau tidak, dalam 100 tahun, bahkan jika Kekaisaran Sun Moon tidak meluncurkan invasi, keunggulan teknologi mereka akan menjadi semakin jelas. Benua Douluo akan menjadi milik mereka seperti makanan di piring makan siang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao meratapi di dalam, tetapi dia harus terus mengikuti mereka. Dia masih mengikuti jauh di belakang mereka di sisi mereka, dan dia membuntuti pasukan menuju wilayah timur laut Heavenly Soul Empire.
Tentara besar Kekaisaran Sun Moon melambat saat cuaca menjadi lebih dingin. Tempat yang diperkirakan oleh Huo Yuhao akan mereka capai dalam sehari membutuhkan waktu 2 hari. Semuanya putih dan bersalju di sekitarnya, dan angin dingin melolong di udara ketika mereka memotong seperti pisau. Tidak ada banyak kelembaban di udara di tempat bersalju seperti ini, karena sedikit air akan segera beku. Suhu di sini setidaknya 30 derajat di bawah nol, dan orang normal akan merasa sangat sulit untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Itu hampir malam sebelum Kekaisaran Sun Moon mendirikan kemah sekali lagi. Kamp mereka jauh lebih kompak dari sebelumnya. Selanjutnya, Huo Yuhao menyadari betapa terkejutnya bahwa tata letaknya juga berbeda. Fire Phoenix Legion, yang awalnya berada di bagian terdalam, dipindahkan ke pinggiran. Mereka membentuk lengkungan saat mereka berhadapan langsung dengan angin barat laut, seolah-olah mereka adalah serigala alfa yang menjaga teman-teman mereka dari hawa yang paling pahit. Tenda komandan tampaknya tepat di depan, dan itu tidak bergerak sama sekali bahkan ketika angin dingin bertiup ke arahnya. Tenda-tenda lainnya diatur dengan rapi dan rapi di barisan di belakangnya. Ini adalah tata letak yang bisa mempertahankan panas sebanyak mungkin. Asap spiral telah menghilang sekarang, dan dia bisa melihat udara panas naik dari beberapa tenda besar. Tidak ada keraguan bahwa juru masak tentara terletak di pusat dan bukan di luar. Kalau tidak, menyalakan api akan sangat sulit di tempat seperti ini, di mana air berubah menjadi es. Huo Yuhao menghela nafas samar di hatinya. Saya kedinginan selama sehari, dan saya juga harus minum seteguk sup panas itu. Meskipun saya tidak takut pada dingin, saya telah terpapar cuaca di tempat bersalju ini selama berhari-hari. Hari-hari ini benar-benar tidak nyaman sama sekali. Namun, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa pasukan Kekaisaran Sun Moon tidak jauh dari tujuan mereka. Mereka selalu bepergian ke arah barat laut, dan sekarang, mereka berada di dekat perbatasan ekstrim North. Mereka akan memasuki ekstrim North jika mereka terus maju. Huo Yuhao telah berada di ekstrim North sebelumnya, dan sangat jelas tentang kondisi yang mengerikan di sana. Orang normal pasti tidak akan bertahan di tempat seperti itu, dan itu adalah kasus bahkan dengan pakaian berlapis kapas dan alat jiwa yang memberikan panas. Bahkan para master jiwa tidak bisa masuk jauh ke dalam jika mereka tidak memenuhi standar tertentu. Selain itu, ada banyak binatang berjiwa es yang tinggal di ekstrim North. Mereka meminjam kekuatan dari lingkungan mereka, dan jauh lebih kuat daripada binatang buas khas. Fire Phoenix Legion akan kehabisan kekuatan tidak peduli seberapa kuat mereka jika mereka bertemu dengan sekelompok makhluk jiwa yang tangguh. Huo Yuhao samar-samar bisa menebak bahwa alasan mengapa Fire Phoenix Legion terlibat dalam operasi ini kemungkinan karena kemampuan mereka ada hubungannya dengan api. Kemampuan tipe api akan sangat terbatas di tempat seperti ini, tetapi kemampuan tipe api juga bagus dalam melawan dingin. Semakin dia memikirkannya, semakin Huo Yuhao merasa bahwa Fire Phoenix Legion tidak mengarahkan pasukan Kekaisaran Sun Moon untuk bertarung. Mereka ada di sini untuk sesuatu yang lain. Huo Yuhao terus berpikir saat cahaya redup berkedip. Dia menyembunyikan dirinya dalam depresi kecil di gunung. Dia tidak memiliki kemampuan tipe api, dan memiliki sesuatu yang hangat di tempat bersalju seperti itu benar-benar mustahil. Namun, dia punya metode sendiri. Dia mengambil jatah kering dari alat jiwa berjenis penyimpanan sebelum dia meletakkannya di tangan kanannya. Adegan aneh terjadi, jatah kering yang sulit di tangannya berangsur-angsur melunak, sebelum mereka mulai memancarkan kehangatan samar. Huo Yuhao tidak menyia-nyiakan waktunya di ekstrim North selama beberapa hari terakhir. Pemahamannya tentang elemen es menjadi semakin dalam, terutama dalam hal mengendalikan panas. Es membutuhkan banyak panas untuk mencair. Dengan cara yang sama, es pembentuk air akan melepaskan panas dalam jumlah besar. Huo Yuhao memanfaatkan prinsip ini saat dia menutup udara di sekitarnya sebelum dia mulai mengendalikan darahnya dan memadatkannya menjadi es. Panas yang dilepaskan secara alami ini, kendali seperti itu seharusnya tidak terlalu sulit bagi seseorang dengan kekuatan spiritual sekuat miliknya. Namun, jatah kering hanya akan sedikit hangat dan lembut. Dia harus memakannya dengan cepat. Pada akhirnya, dia tidak bisa membiarkan darah di tangannya membeku terlalu lama, cukup lama untuk menelan jatah kering itu. Huo Yuhao dengan cepat menangani makan malam sambil bersiap untuk bermeditasi sekali lagi. Namun, tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di pasukan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Matahari Bulan mulai mendirikan pilar logam tebal di sekitar perkemahan mereka dalam gelap malam. Beberapa anggota Fire Phoenix Legion yang mengenakan baju besi merah gelap sedang bekerja keras,
terbang di udara ketika mereka mengatur pilar logam itu sesuai dengan lokasi yang ditentukan, sebelum orang-orang tertentu akan memukulkannya ke tanah dan menstabilkannya. Orang normal akan membutuhkan banyak mesin besar untuk menyelesaikan tugas seperti ini. Namun, ini tidak banyak untuk insinyur jiwa. Insinyur jiwa pertama-tama adalah master jiwa, dan mereka dapat mengandalkan alat bantu jiwa tambahan untuk bantuan, sehingga mereka menemukan tugas-tugas seperti itu sangat mudah dan santai. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka hampir selesai dengan pekerjaan mereka. Sudahkah mereka tiba di tempat tujuan? Huo Yuhao mengamati dengan cermat. Tidak ada keraguan bahwa pilar logam ini dibawa bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanan mereka. Setiap pilar tampak panjangnya sekitar 50 meter, dan berdiameter lebih dari 3 meter. Tidak sulit membayangkan berat badan mereka. Mereka tidak hanya dibawa oleh alat jiwa berjenis penyimpanan, ini harus dilakukan dengan alat jiwa tipe penyimpanan berkualitas tinggi. Apa yang dilakukan Kekaisaran Sun Moon di sini? Apakah ini yang mereka inginkan? Apa yang ada di ekstrim north yang tandus? Huo Yuhao memiliki banyak keraguan dalam benaknya. Namun, dia hanya bisa terus mengamati. Setidaknya, dia yakin akan satu hal, bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak akan membuat benteng di sini seperti orang idiot. Pilar-pilar logam yang sangat besar memiliki berat setidaknya 5.000 kilo, dan beberapa insinyur jiwa tingkat tinggi harus bekerja sama untuk mengatur dan memasangnya dengan benar di tanah. 7 atau 8 pilar dengan cepat dibor ke tanah, dan setiap pilar setidaknya 30 meter, sementara 12 meter tetap di atas tanah.